Saudara-saudara seiman, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-9 sesudah Pentakosta adalah Allah bertindak, berdasarkan Ulangan 9 ayat 1-6. Saudaraku, Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka segera memasuki tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya. Mereka akan menaklukkan setiap raja dan kerajaannya. Mereka akan menguasai semua wilayahnya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Mereka besar dan kuat, keturunan orang enak, yang sangat ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunan yang kokoh, berlapis dan tidak mudah diruntuhkan. Sementara Israel yang datang menyerang dan merebut wilayah mereka, hanyalah salah satu bangsa terkecil tanpa persenjataan lengkap di muka bumi ini. Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah, dan hal-hal yang diperlukan suatu bangsa. Allah memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka bangsa Israel, bukan karena kebaikan bangsa itu, sehingga mendorong Allah memberikannya kepada mereka. Bangsa Israel dapat mengalahkan musuh-musuh mereka, bukan sebagai pahala atas kesetiaan mereka pada masa lalu. Jadi, karena apa? Mari kita renungkan dan sambut firman yang menyatakan bagaimana makna sebagai umat di dalam Tuhan. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Frans Parulian Silitonga. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang ada di antara kita, sambil menyanyikan Gita Bakti 236, Luapkan Hatimu. Luapkan hatimu dengan kata-kata indah, syairkan pujian bagi Yesus Rajamu, karena keselamatan sudah dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari dosa dan celah. Tuhan telah bertindak dengan tangan-Nya yang kuat untuk menaklukkan segala kuasa dunia. Ia melakukan keadilan bagi kita karena kasih setia-Nya bagi umat milik-Nya. Hai seluruh bumi, hai bersorak bagi Tuhan. Mari bergembira dan bermazmur baginya. Mainkan kecapi dan bunyikan sangkakala, mengiringi kidung baru di hadapan tahtanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari gelap ke dalam terang dan dari kejahatan ke dalam kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga perbuatan kami juga makin baik dan benar, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Kristus Yesus, Tuhan kami.
Berikanlah kami Roh Kudus agar kami mau sungguh-sungguh mendengar, percaya, dan melakukan firman-Mu yang menjadi sumber sukacita dan bahagia kami. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta adalah dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Ulangan 9 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Alkisah saudaraku, ada seorang percaya dan Tuhan itu berdiri mengamati pertandingan baseball. Ceritanya tim Tuhan itu sedang melawan dengan tim iblis. Nah, skornya sangat ketat, sementara masih 0-0. Dan persoalannya sekarang ini adalah putaran terakhir. Nah, mereka memperhatikan seorang pemukul bernama Kasih masuk ke lapangan. Nah, Kasih
mulai memukul dan berhasil mencetak skor single. Karena ya kita tahu kasih tak pernah gagal. Pemukul selanjutnya bernama Iman, yang juga berhasil mencetak skor. Nah, karena apa? Iman selalu bersama-sama dengan kasih. Lalu masuk seorang pemukul lagi yang bernama Bijak. Nah, iblis melakukan lemparan pertama dan Bijak hanya membiarkannya saja. 3 kali lemparan dan Bijak hanya melangkah pergi karena Bijak tidak pernah mengambil apapun yang iblis lemparkan atau tawarkan. Lalu Tuhan melihat ke arah orang percaya tadi dan berkata bahwa Ia akan mengeluarkan pemain andalannya. Datanglah karunia. Nah, orang percaya tadi berkata, sepertinya ia tidak terlalu hebat. Nah, sementara juga tim iblis sangat santai begitu mereka melihat karunia. Berpikir bahwa mereka hampir memenangkan pertandingan. Maka ya dari pihak iblis pun melempar bola dengan sekuat tenaga. Dan sangat mengejutkan semua orang. Terutama para penonton. Bahwa karunia ini memukul bola kencang sekali. Justru melebihi pemain-pemain sebelumnya. Tapi tetap iblis tidak pernah khawatir. Karena mereka berpikir bahwa pemain tengah mereka itu jarang gagal menangkap bola. Nah, sang iblis itu yang ada di tengah berlari mengejar bola. Tapi bola malah lepas dari tangannya, menghantam kepalanya, dan iblis tengah itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Karunia bersama kasih, iman, dan bijak terus berlari sampai home run. Nah, tim Tuhan menang. Lalu saudaraku, Tuhan bertanya kepada orang percaya tadi. Mengapa kasih, iman, dan bijak tidak bisa home run tanpa karunia? Orang percaya tadi pun menjawab, tidak tahu Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menjelaskan, kalau kasih, imanmu, dan kebijaksanaanmu yang memenangkan pertandingan, engkau akan berpikir bahwa engkaulah yang melakukan semuanya. Kasih, iman, dan kebijaksanaan akan mengantarmu mencapai semua hal-hal yang baik. Tapi hanya karuniaku sajalah yang akan membawamu ke dalam kemenangan. Juga sampai di rumah Bapa dengan selamat. Karuniaku adalah satu-satunya yang tidak dapat dicuri iblis. Nah, saudaraku, bukankah keberhasilan itu seringkali menjadi bagian dalam kehidupan kita? Apalagi di tengah perkembangan zaman yang menuntut setiap individu harus berprestasi, sehingga setiap orang berlomba-lomba untuk mencapai keberhasilan itu. Namun terkadang godaan untuk mengambil jatah atau hak
bagi diri sendiri itu begitu kuatnya. Akhirnya ketika godaan tersebut dituruti, keberhasilan kita berakhir dengan sebuah sikap membanggakan diri. Entah karena potensi atau karena kecakapan diri kita. Inilah faktanya. Bahwa orang Kristen pun tidak kebal dengan hal yang demikian. Kita mungkin mengira oleh karena kita pandai, maka kita dapat melalui ujian dengan nilai yang memuaskan. Kita mungkin mengira karena kita cakap bernegosiasi, maka proyek itu kita menangkan. Bahkan kita juga berpikir bahwa oleh karena kebenaran diri kita lah, maka Tuhan menganugerahkan, memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Padahal dalam sikap membanggakan diri itulah kita sementara gagal di hadapan Allah. Memang tidak ada salahnya berhasil. Namun kita perlu waspada dengan sikap membanggakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, jikalau kita mendapatkan keberhasilan, jangan pernah mengira bahwa hal itu karena kecakapan kita. Saudaraku, bukan karena kita mampu atau karena kebaikan diri kita lah sehingga kita layak menerimanya. Persoalannya, mengapa demikian? Saudara-saudaraku, sesungguhnya keberhasilan yang kita raih itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, keberhasilan yang kita raih adalah merupakan hasil campur tangan Allah. Saudaraku, ilustrasi tim baseball tadi menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa keberhasilan kita tidak berdasar kepada kecakapan atau potensi yang kita miliki. Hal ini jugalah yang diperingatkan Musa kepada bangsa Israel. Bagian perikop kita merupakan sebuah peringatan yang diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Pada saat itu, bangsa Israel sementara berada di dataran Moab, seberang sungai Yordan, dan tengah bersiap untuk memasuki tanah Kanaan. Musa, pemimpin bangsa Israel yang masyhur itu, pastinya sudah lanjut usia atau lansia. Dan di tengah-tengah kesempatan terakhirnya, bersama bangsa yang dikasihinya itu, Musa menuturkan peringatannya kepada mereka. Ingatan Musa menerawang jauh ke masa sekitar 40 tahun yang lalu, di mana ia menyaksikan bangsa yang dipimpinnya itu memberontak terhadap Allah. Ya, di tempat yang sama ini, bangsa Israel bersungut-sungut terhadap Allah. Mereka memberontak dalam ketakutan ketika mengetahui mereka akan menghadapi bangsa atau orang enak di Kanaan itu. Mungkin mereka bilang, apa? Musa, kamu pasti gelo ini. Memangnya kamu ingin membawa kami untuk dibinasakan dengan raksasa-raksasa itu? Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami semua tewas oleh pedang, oleh raksasa-raksasa itu, sedangkan
istri, dan anak-anak kami akan menjadi tawanan mereka. Bukankah lebih baik kami pulang saja ke Mesir? Musa, jika kami tidak diperbolehkan kembali, engkaulah yang lebih pantas mati. Kira-kira itulah keluhan yang disampaikan kepada Musa. Nah saudaraku, pemberontakan yang memilukan itu akhirnya mengakibatkan Allah menghukum bangsa Israel. Sehingga satu generasi tersebut habis binasa dalam pengembaraan di padang gurun. Mereka gagal karena mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh, mereka takut, bahkan gentar. Nah saudaraku, kini keturunan berikutnya dari bangsa yang memberontak itu diberikan kesempatan kedua oleh Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Dan sekali lagi Musa kembali memperingatkan bangsa Israel agar tidak gentar menghadapi penduduk Kanaan atau orang enak yang lebih besar dan lebih kuat. Apalagi ditambah dengan kota-kota mereka yang besar dan juga berkubu. Bangsa Israel tentu telah mendengar tentang orang-orang enak ini dari cerita orang tua mereka. Bagaimana kuatnya orang enak itu. Sehingga orang Israel seperti belalang di hadapan para raksasa enak itu. Bahkan tentu mereka mendengar dengan ungkapan yang begitu tidak asing. Siapakah yang dapat tahan menghadapi orang enak? Nah saudaraku, Musa sengaja mengingatkan bahwa orang enak adalah bangsa yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Maksudnya adalah supaya Israel atau bangsa Israel menyadari bahwa bukan karena kekuatan mereka tanah Kanaan dapat direbut. Musa seakan-akan ingin mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, belajarlah dari pengalaman. Belajarlah dari ketakutan masa lalu bangsa atau nenek moyangmu. Sebab pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik bagi hidup kita. Dan Musa juga tidak ingin generasi baru Israel ini melakukan kesalahan yang sama seperti pendahulu mereka yang gentar dan takut menghadapi bangsa Kanaan, khususnya orang enak. Itulah sebabnya dalam ayat yang ketiga dalam bacaan kita Musa mengatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Saudaraku, sebagaimana Tuhan berjalan di depan Israel melalui tiang awan dan tiang api, demikianlah dia akan berjalan di depan pasukan Israel sebagai api yang menghanguskan untuk mengalahkan musuh mereka. Musa mau menyadarkan Israel bahwa kemenangan bukanlah terletak pada seberapa banyak kuat dan gagahnya mereka,
bukan juga pada kepandaian mereka dalam menyusun strategi untuk berperang. Sesungguhnya kunci keberhasilan Israel adalah karena campur tangan Tuhan atau intervensi Allah dalam hidup mereka. Namun saudaraku, mari kita bercermin pada peringatan Musa terhadap Israel ini. Maukah kita bersandar pada Allah dan tidak mengandalkan kecakapan kita? Marilah kita mempersilahkan Allah untuk campur tangan, memimpin kita dalam segala hal. Saudaraku, semakin kita bersandar kepada Allah, semakin kita menyadari bahwa setiap keberhasilan yang akan kita raih itu semata-mata hanya karena campur tangan Allah. Saudara-saudara yang kasih, faktor yang berikutnya yang tadi kita lanjutkan dalam bacaan sampai ayat yang ke-6. Keberhasilan yang kita raih merupakan anugerah Allah semata. Di sepanjang ayat 6 atau maksudnya ayat 4 hingga 6 tercatat 3 kali Musa memperingatkan bangsa Israel agar mereka tidak membanggakan diri sendiri. Seolah-olah oleh karena jasa-jasa mereka lah, maka Allah memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Ayat 4 dan 5 menyaksikan kepada kita demikian. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapan. Saudaraku, kefasikan secara harafiah dapat berarti kejahatan. Kefasikan itu juga berlaku secara spiritual, yaitu penolakan untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan melalui penelitian arkeologi diketahui bahwa agama pribumi orang Kanaan adalah salah satu agama yang paling fasik, paling diperbudak hawa nafsu, dan paling rusak secara spiritual maupun moral di daerah itu. Nah, kefasikan inilah yang menyebabkan Tuhan menjatuhkan hukuman atas mereka, yaitu dengan menghalau mereka dari negeri mereka sendiri. Sehingga Allah menyatakan bahwa Israel adalah pemenangnya. Sehingga tidak heran jika Israel cenderung melihat dirinya sebagai pihak yang benar. Memang bangsa Kanaan dihukum karena kefasikan mereka. Namun bangsa Israel menang bukan karena kebenaran hati mereka. Di ayat 6 Musa mengingatkan Israel demikian. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk merupakan sebuah gambaran sikap yang suka memberontak terhadap Allah. Bahkan Alkitab mencatat Israel berulang kali memberontak terhadap Tuhan, juga di padang gurun. Mereka sering bersungut-sungut terhadap Tuhan. Nah, bukankah sudah selayaknya Tuhan menghukum Israel juga? Nah, kalau sudah demikian, mengapa Tuhan mau memberikan tanah Kanaan kepada bangsa yang sudah seperti ini?
Ini menjadi pertanyaan besar. Tapi ternyata akhir dari ayat yang kelima memberitahu kita demikian. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang dinyatakan melalui ayat yang kelima. Jelas bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Dan Tuhan setia juga terhadap Israel. Nah, karena itu Dia tetap memelihara Israel dan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Jelas bahwa Israel tidak mempunyai andil apa-apa terhadap keberhasilan mereka. Malah sebenarnya Israel tidak layak untuk itu. Jadi mengapa Israel berhasil? Jawabannya hanya karena anugerah Allah semata. Saudaraku, saya meminjam filosofi Bumi Siliwangi yang menyatakan, eling-eling mangka eling rawingkang di bumi alam, dharma wawayangan baik. Raga taya pangawasa, lamun kasasar lampah, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Secara bebas artinya, wahai manusia, sadarilah sepenuhnya bahwa kehidupan di dunia ini bagaikan pertunjukan wayang. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau manusia salah tindak, akan timbul penyesalan akhirnya. Dia sendiri menderita karenanya. Bahkan saya lanjut, gunung kudu pageh, lawang kudu hejo, walungan kudu herang, tanah kudu subur, maka bagya rahayu sakabe rahayatna. Gunung itu harus kokoh, hutan harus hijau, sungai harus jernih, tanah pun harus subur, maka tentram, damai sejahtera semua rakyat. Nah, mestinya sebagai orang percaya kita harus juga mempunyai prinsip seperti itu. Gunung temenang dirempak, lawang temenang dirusak. Gunung tak boleh dihancurkan, hutan tak boleh dirusak. Keteguhan hati harus tetap. Dan juga pemandangan sebagai orang yang diberkati mestinya tetap harus dipelihara. Nah, saudaraku, lihat filosofi ini, bukankah tidak ada keberhasilan yang lebih besar dari sebuah keberhasilan yang diselamatkan, yang menjadi anak-anak Allah. Sebagai orang Kristen kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Bukankah kita seharusnya memandang segala sesuatu termasuk keberhasilan yang kita terima adalah sebagai anugerah Allah? Kalau kita berhasil, itu semata-mata karena anugerah Allah. Namun ada kalanya godaan untuk mengambil hak, mencuri pujian bagi diri sendiri begitu kuatnya. Mungkin kita merasa bahwa kita layak mendapat keberhasilan itu sebagai ganjaran
atas kebenaran diri kita. Mungkin juga karena kita merasa telah menjadi orang Kristen yang baik, sehingga kita dapat berpikir bahwa kita layak menerimanya. Selama ini mungkin kita telah menjadi orang baik-baik, bekerja dengan baik, melayani dengan giat, dan kita berpikir, oleh karena itulah kita berhasil. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa bukan karena kebenaran diri kita, juga bukan karena kekuatan kita, sehingga kita layak menerima keberhasilan tersebut. Sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat dibanggakan selain karena Allah yang setia dan mengasihi kita, karena semuanya merupakan anugerah Allah semata. Saudaraku, marilah kita berbangga bukan karena diri kita sendiri, namun marilah kita berbangga karena hanya Allah yang berkenan memampukan kita serta memberikan anugerah, kepercayaan, sebuah given bagi kita. Allah yang setia pada janjinya terhadap Israel itu adalah Allah yang sama, yang memimpin kita dalam meraih keberhasilan di dalam anugerahnya, serta menolong kita untuk senantiasa berbangga karena Dia. Marilah kita bersandar kepada Dia dan jadikanlah diri kita anak-anak yang setia karena anugerah Gusti Yesus dan tayungan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk menghampiri akan kekudusan hadirat Tuhan seraya memohon. Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih, bahkan Allah yang tiada pernah ingkar janji. Dalam hidup kami sebagai umat-Mu, justru penetapan janji Allah lah yang selalu kami rasakan. Sungguh pun Tuhan, kami tetap juga bergumul, kami tetap memohon penyertaan-Mu, pertolongan Tuhan kami harapkan, dan itulah yang menjadi andalan kami ketika ada begitu banyak anggota jemaat yang sedang menderita sakit. Dan juga ada banyak orang oleh karena pandemi COVID-19 ini juga terpapar. Namun kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Sungguh pun juga klaster-klaster baru juga terjadi yang menjadi kenyataan kehidupan kami. Namun kami bawa kesemuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena siapakah kami memiliki Allah seperti Engkau? Kami adalah umat yang Kau kasihani, karena itu berkaryalah dan mengasihi kami. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami sebagai gereja, khususnya dalam hidup persekutuan, dalam tanggung jawab pelayanan, dan juga sukacita kesaksian. Terlebih Tuhan, kami selaku gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan terutama kami GPB Jemaat Betel Bandung. Berkati kami Tuhan dengan tanggung jawab sukacita, dan ketika kami bersyukur lewat kesempatan seperti itu. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa dan mohon berkat-Mu bagi keluarga yang bersukacita. Mereka dalam kondisi seperti ini juga masih merasakan bagaimana Tuhan dengan janji setia-Mu menyatakan akan sukacita. Mereka boleh mengingat, merayakan dan bersyukur atas hari ulang tahun baik pribadi
maupun juga keluarga dalam perkawinan. Mereka yang merasakan akan keberhasilan baik dalam pekerjaan, usaha, dan juga studi. Dan kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan, khususnya topangan kasih-Mu, naungan tangan Tuhan bagi mereka yang berduka cita. Tuhan tolong kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang telah sepakat menundakan persidangan Sinode GPB yang direncanakan berlangsung pada bulan Oktober di Surabaya. Namun Tuhan memberkati kami supaya kami pun dengan sukacita boleh memberi diri dan menjadi berkat ketika melalui gerejamu ini, khususnya melalui persidangan sinode ini. GPB juga akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi GPB sendiri. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan bagi upaya pemerintah menanggulangi wabah COVID-19 dan juga persiapan tatanan baru new normal. Biarlah Tuhan memberkati baik dari tingkat pusat bersama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, sampai kami juga yang berada di Provinsi Jawa Barat, khususnya kami di Kota Bandung. Biarlah Tuhan menolong kami, terlebih memberikan akan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami, agar mereka pun juga diberikan akan sukacita untuk menyatakan bahwa setiap mereka dipakai oleh Tuhan untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan warganya. Terima kasih Bapa di surga, kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan, sungguh pun lewat pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang yang terpapar, bahkan menembus angka 100.000. Tuhan menolong, memberkati. Dan terlebih Tuhan, kami menyerahkan akan tim para medis dokter, para relawan, dan juga gugus tugas dan satgas yang juga menangani langsung. Tuhan memberkati agar bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini juga mengalami akan penyertaan Tuhan dan karya kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, jikalau pada kesempatan ini kami boleh datang menghampiri Tuhan, seraya mengucap syukur dan memohon, sebab kamilah anak-anak-Mu yang selalu bersandar hanya kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Persembahan itu ungkapan dari rasa syukur kita karena berkat dan pemeliharaannya. Memberi persembahan kepada Tuhan
itu bukan hanya sebagai bentuk pengakuan penyertaan Tuhan di masa lampau, tetapi juga menandakan iman akan pemeliharaan Tuhan di hari depan yang kita tidak ketahui. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya kepada Allah. Jemaat kekasih, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Saudaraku, tanah Kanaan menjadi milik bangsa Israel karena karunia Allah yang berlandaskan kasih dan kemurahannya. Hal itu tercermin dalam perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang mereka. Jadi, bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena Allah ingat akan janjinya. Hal yang sama harus kita sadari dalam hidup ini, bahwa Allah memberkati kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Allah ingin menepati janjinya kepada kita. Jadi, segala berkat yang kita peroleh dalam hidup ini adalah sebagai wujud dari pemenuhan janji Allah dalam hidup kita. Marilah permuliakan Allah kita. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang. Berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.